Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Masuk berita pertama, kabar buruk, resmi, Indonesia tanpa Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan Ferrari di Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan diperkuat 3 pemain andalannya di Piala Dunia tersebut. Mau tidak mau, saya harus berpikir begitu karena ini masalah skuad dan persiapan kami yang harus lebih lama dan lebih baik, ujar pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Sampai hari Rabu, Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan Muhammad Ferrari belum bergabung di Timnas U20 Indonesia yang sudah menjalani pemusatan latihan TC sejak 1 Februari. Hal tersebut membuat Sintayong gundah lantaran ketiga sosok tersebut merupakan pemain inti di skuad Timnas U20. Marcelino kini berada di Belgia untuk memperkuat tim KMSK Denzi, sementara Muhammad Ferrari masih belum dilepas oleh Persija. Adapun Ronaldo berada di Turki untuk menjajaki peluang melanjutkan karir di salah satu klub di negara tersebut. Namun PSSI menyatakan bahwa Ronaldo akan kembali ke tanah air pada hari Kamis hari ini. Sintayong kecewa dan bingung lantaran skuadnya tidak kunjung lengkap padahal waktu menuju Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 semakin dekat. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun kembali mengingatkan bahwa Piala Asia U20 2023 penting meski skuadnya sudah lolos ke Piala Dunia U20 karena Indonesia berstatus tuan rumah. Lawan di turnamen itu adalah tim-tim seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Uzbekistan yang lebih baik dari kami. Walaupun TC dimulai dari 1 Februari tetap akan sulit melawan mereka. Peta jalan yang mengarah ke Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 itu sudah dibuat, tetapi ketidaklengkapan pemain dianggap Sintayong sudah mengganggu rencananya. Itu juga membuat Sintayong belum berani menargetkan apapun di turnamen internasional tersebut. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Jelang turnamen mini, pemain naturalisasi Timnas U20 Indonesia absen. Apakah ini tradisi datang mepet? Mari kita simak videonya. Jelang turnamen mini, Timnas Indonesia U20 nampaknya belum akan diperkuat pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U20 sedang menunggu 3 pemain naturalisasi anyar untuk perkuat skuad Timnas Indonesia. Yaitu ialah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk yang merupakan calon punggawa Timnas Indonesia yang dokumen kepindahannya sedang diurus. Kedatangan pemain naturalisasi Timnas Indonesia diproyeksikan guna didongkrak performa di Piala Asia U20 dan Piala Dunia. Adapun agenda terdekat Timnas Indonesia adalah bergabung di turnamen mini di Jakarta. Jadwal turnamen mini ialah pada hari Jumat 17 Februari nanti, Timnas Indonesia akan menghadapi Fiji. Kemudian pada hari Minggu 19 Februari, Timnas Indonesia akan melawan Selandia Baru. Kemudian di hari Rabu, tanggal 22 Februari, Timnas Indonesia akan menghadapi Guatemala. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Berdasarkan tradisi, pemain naturalisasi Indonesia biasanya datang mepet sebelum turnamen resmi. Hal ini menyangkut kepada izin klub asal dan proses kepindahan kewarganegaraan. Lalu bagaimanakah? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Permintaan pertama Sintayong jika Erick Thohir jadi ketua umum PSSI. PSSI akan segera mendapatkan pimpinan baru. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memberikan harapannya untuk calon ketua umum baru. Apa katanya? Mari kita simak videonya. Kongres luar biasa KLB PSSI akan digelar di Hotel Sangrai La, Jakarta pada hari Kamis 16 Februari 2023. Acara tersebut akan menentukan ketua umum, wakil ketua umum, serta komite eksekutif EXO PSSI. Saat ini ada 5 calon ketua umum PSSI yang akan dipilih, antara lain adalah Lanyala Mahmud Mataliti, Erick Thohir, Doni Setiabudi, Farid Jemi, dan Arif Wicaksono. Dari sejumlah nama tersebut, Sintayong sudah pernah bertemu secara langsung dengan Erick Thohir.
Saat itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyambut Erik yang juga merupakan Menteri BUMN serta Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke negara yang terkenal dengan K-pop tersebut. Lantas bagaimana pendapat Sintayong soal Erik? Betul, saya pernah bertemu dengan Pak Erick Thohir dan Presiden Jokowi di Korea. Dengan Pak Erick pun beberapa kali juga bertemu di stadion. Bukannya dekat, tapi memang saling kenal, kata Sintayong. Saya belum tahu siapa yang akan jadi ketua umum, tapi siapapun yang menjadi ketua umum, saya harap PSSI bisa lebih berkembang. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama berkembang sehingga ada efek sinergi yang baik bagi kita semua. Misalnya, Pak Erick Thohir yang menjadi ketua umum, saya akan minta langsung meeting tentang apa yang harus diperbaiki di PSSI. Seperti yang diketahui, KLB PSSI dilakukan menyusul adanya tragedi Kanjuruhan di Malang yang menewaskan 135 orang. PSSI bersama EXO menggelar rapat dan kemudian disetujui agar KLB dilakukan pada Februari ini. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Buntut dari ucapan badut, Sintayong mengatakan tak ada maaf untuk pelatih Persija Thomas Doll. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong enggan memaafkan pelatih Persija Thomas Doll yang menyebutnya badut. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan perilaku Doll salah. Jujur saya tidak bisa memaafkannya karena perilaku seperti itu salah. Sintayong pernah membawa timnas Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 itu mengaku tak bisa menerima serangan terhadap pribadinya. Menurut Sintayong, sikap menjelek-jelekkan orang lain di depan media tidak bisa dibenarkan. Ditambah lagi, pernyataan itu datang dari pelatih klub untuk pelatih tim nasional. Sintayong pun meminta Thomas Doll untuk mengevaluasi diri dan tidak lagi mengulang hal serupa. Kalau pelatih dari Jerman itu memiliki masalah di Persija, Sintayong menyebut bahwa dirinya juga mempunyai persoalan di tim nasional. Sintayong pun berkisah soal bagaimana dirinya nyaris tidak memiliki waktu istirahat karena mesti menangani 3 timnas sekaligus, yaitu timnas senior, U23 dan U20. Tanggung jawab itu diambilnya demi membuat program berjenjang dan berkelanjutan untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Sebutan badut untuk Sintayong disampaikan Thomas Doll pada hari Sabtu lalu saat melontarkan kritik kepada Sintayong tidak hadir dalam pertemuan virtual antara Persija dan timnas. Keputusan Sintayong mengutus asisten pelatih Nova Arianto untuk mewakilinya membuat Thomas Doll gusar karena di kubu Persija dirinya dan semua staf pelatih mengikuti diskusi tersebut. Persija memang merupakan klub yang pemainnya paling banyak dipanggil Sintayong untuk TC Timnas Indonesia, yaitu sebanyak 9 pemain. Kegundahan Thomas Doll berkelanjutan kepada sebutan badut untuk Sintayong lantaran pelatih kewarganegaraan Korea Selatan itu membintangi iklan makanan di Indonesia. Thomas Doll sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Sintayong pada hari Minggu. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.